Setelah di episode pertama kami bercerita bagaimana kami menempuh perjalanan panjang dari Lamongan menuju kota Semarang, dan kemudian mengantar adik kami menuju UIN Walisongo Semarang, hingga akhirnya melakukan perjalanan menuju Kecamatan Bandungan untuk mencari penginapan di sana. Hari yang penuh dengan aktivitas tanpa adanya kunjungan ke satupun destinasi wisata. Hari yang cukup melelahkan buat kami. Dan di video kedua ini, kami ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwa Semarang tidak hanya sebatas kota lama ataupun lawang sewunya. Keindahan alam dan juga sejarah demi sejarah tidak hanya berada di area Semarang kota. Kami ingin menunjukkan kepada kalian bahwa Kabupaten Semarang pun tak kalah menariknya. Di mana kami memulai aktivitas di pagi hari untuk mencoba beberapa kuliner di sekitar alun-alun Kecamatan Bandungan. Kemudian sedikit berkeliling di Kecamatan Ambarawa, kecamatan yang cukup bersejarah dengan cerita-cerita pertempuran di masa perjuangan Indonesia kala itu. Kemudian mengunjungi Danau Rawapening, entah hanya sekedar menikmati pemandangan dan juga belajar sejarah yang sangat melegenda dari cerita rakyat di sana. Danau alam yang bisa dikatakan sangat luas, dengan luas lebih dari 2.700 hektar yang membentang di 4 kecamatan, meliputi Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Kecamatan Banyu Biru. Dan setelah itu menikmati sore dengan dinginnya udara di Pondok Kopi Umbul Sidomukti. Suatu kedai kopi dengan ketinggian mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat tempat ini mempunyai suhu yang sangat sejuk. Kafe semi outdoor yang cukup terkenal di area Kabupaten Semarang dengan letaknya yang berada di kaki Gunung Ungaran. Hingga akhirnya kami menutup hari dengan aktivitas untuk mencoba berkuliner kembali, mencicipi susu kedelai dan tahu serasi yang merupakan salah satu makanan ikonik yang cukup terkenal di Kecamatan Bandungan. Hari yang cukup indah buat kami, dan semua akan kami ringkas dalam satu video pada episode kedua dalam perjalanan kami saat berada di Kabupaten Semarang waktu itu. Dan akhir kata, selamat menikmati ya video dari kami. Kami berharap semoga kalian terhibur dengan video sederhana ini. (21 Oktober 2021). Belum sempat kami mandi dan kami sudah memulai hari untuk keluar hotel sebentar, berencana mencari sarapan karena memang saat itu kami tidak mengambil sarapan dalam paket menginap kami. Ya, bukan tanpa tujuan. Kami ingin mencari menu sarapan yang sekiranya kami belum pernah makan sebelumnya, berharap sekiranya ada kuliner khas daerah Bandungan yang mungkin bisa kami cicipi di pagi hari. Dan setelah keluar dari hotel, kami langsung menuju Pasar Bandungan, karena kami pikir di sekitar area pasar pasti banyak penjual yang menjajakan makanan untuk sarapan warga sekitar. Jarak antara The Bandungan Hotel dengan Pasar Bandungan memang cukup dekat, tidak sampai 5 menit untuk kita menempuh perjalanan dengan menggunakan motor dari The Bandungan Hotel. Dan akhirnya kami sampai di kawasan Pasar Bandungan. Agak sedikit bingung ya awalnya, karena pertama kali kami berkunjung ke sini dulu memang tidak seperti ini bentuknya. Kalau nggak salah ya, area yang sedang direnovasi ini dulunya banyak bangunan dan merupakan Pasar Bandungan. Tapi menurut informasi yang kami dapat, ternyata pasar yang dulunya ada di sini sudah dipindahkan dan akan dibuat ruang terbuka hijau dan sekaligus alun-alun Bandungan. Ya, semoga proyek renovasi ini bisa segera selesai ya. Kami sempat melihat suatu warung di pinggir jalan dengan tulisan menu yang tidak pernah kami dengar. Menu itu bernama lotek, dan kami penasaran untuk mencoba menu itu. Kemudian kami putuskan untuk sarapan di sana. Bu,
lotek ini kan apa, Bu? Oh, atus pecel. Terus sambelnya kacang, gede kita. Oke, leng gado-gado ngoten. Oh nggih, tahu campur semua. Lotek mawon, Bu. Kalih, nggih. Dalam? Nggih, mriki mawon. Nggih. Nggih. Tunjuke teh anget mawon lho. Oh, jeroe wonten. Oh nggih, teh anget pun. Sekilas lotek ini seperti gado-gado ya, dengan bumbu kacang sebagai bumbu utamanya. Tapi setelah mencoba makanan ini, ternyata rasanya berbeda dengan gado-gado. Dan isiannya juga bisa dibilang berbeda juga dengan gado-gado. Biasanya yang saya tahu kalau gado-gado itu berisi isian secara mentah seperti tomat, mentimun, dan daun kemangi. Terus ditambah telur rebus dan juga kentang rebus biasanya. Tapi kalau isian lotek ini cukup berbeda, kayak semacam bayam, kacang panjang, dan juga kacang kedelai juga. Aroma bumbunya juga agak sedikit terasa menonjol dibandingkan gado-gado. Kayaknya sih di bumbu kacangnya seperti ada campuran kencur mungkin ya di dalamnya. Kalau pengen tahu detail rasanya seperti apa, kalian bisa coba sendiri ya. Atau mungkin yang udah pernah coba bisa komen di bawah jika saya ada salah informasi dari menu lotek ini. Karena saya hanya menilai berdasarkan apa yang saya rasakan. Tapi secara keseluruhan dengan rasa yang menurut saya cukup lezat ini, menu lotek memang sangat worth it kok untuk kalian yang tidak terbiasa makan nasi sebagai menu sarapan di pagi hari. Harga lotek ini cukup murah ya, hanya 7.000 saja per porsinya. Dan harga teh hangat juga sangat murah di sini, cuma 2.000 saja per gelasnya. Untuk kalian yang pengen sarapan di sini, kalian bisa cek di deskripsi ya. Kami sudah taruh link Google Maps untuk kalian yang pengen sarapan di warung ini. Dan setelah sarapan, kami langsung meninggalkan warung dan melanjutkan perjalanan kembali. Kami tidak langsung balik ke hotel. Kami berkeliling di sekitar area Bandungan untuk sekedar merasakan sejuknya udara di sini. Ya mungkin sekitar 1,5 jaman lah ya, sembari melihat-lihat keindahan Bandungan dan kehidupan warga sekitar. Dan setelah kami rasa puas untuk berkeliling, kami memutuskan untuk kembali ke hotel untuk bersih-bersih sebelum melakukan perjalanan kembali.